Assalamualaikum sahabat Ashifa yang hatinya sedang mencari arah terbaik dari Allah. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah meluangkan waktu, dan terima kasih sudah berkenan membuka ruang di hati untuk menerima pesan yang mungkin selama ini ingin Allah titipkan padamu. Kehadiranmu di video ini bukan sebuah peristiwa acak, bukan sekadar kebetulan sedang scroll, lalu mampir sebentar. Ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Ada sesuatu yang sedang Allah gerakkan, dari hatimu sampai ke layar yang sedang kamu tatap. Maka tenangkan dirimu, tarik napas perlahan, dan siapkan hatimu karena pembahasan kali ini bisa jadi menjadi jawaban yang selama ini kamu cari. Sahabat Ashifa, saya ingin mengajakmu masuk ke satu pertanyaan yang mungkin selama ini kamu pendam. Pertanyaan yang kadang muncul saat kamu sendirian, saat merasa rindu, saat merasa butuh arah, atau saat kamu lelah karena menunggu. Pertanyaannya sederhana, tetapi berat di hati. Siapa sebenarnya pasangan halal yang sudah Allah siapkan untukku? Dan bagaimana cara Allah menuntunku menuju orang itu? Pertanyaan ini bisa mengguncang hati siapapun, bahkan seseorang yang terlihat kuat dari luar. Sebab semua orang rindu untuk dicintai dengan cara yang benar, dirawat dengan cara yang baik, dan disatukan dengan cara yang diridai oleh Allah. Karena itu, sebelum kita melangkah jauh, saya ingin mengajak sahabat semua untuk menuliskan satu kalimat di kolom komentar sebagai bentuk interaksi sekaligus doa. Tulis angka 77 sebagai tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif dan menerima petunjuk dari Allah. Kolom komentar itu bukan hanya ruang tulisan, tetapi menjadi tempat menguatkan satu sama lain, menyambungkan doa dengan doa, dan membangun energi kebaikan yang insya Allah akan kembali kepada diri kita. Sahabat Ashifa yang dirahmati Allah, bagian pertama ini adalah fondasi. Ini adalah pintu yang akan membuka alur besar pembahasan di bagian kedua, ketiga, dan akhirnya menuju satu kesimpulan yang akan menenangkan hatimu. Maka dengarkan setiap kalimatnya dengan tenang karena setiap kata dirangkai untuk mengantarkanmu kepada kesadaran bahwa Allah tidak pernah membiarkanmu berjalan sendirian. Mari kita mulai dari sebuah kenyataan yang sering membuat kita merasa bingung. Kita sering mengira jodoh itu datang dengan tanda yang ribut, dengan kejutan besar, dengan pertemuan yang penuh drama. Padahal kebanyakan petunjuk Allah datang dengan cara yang pelan, rapi, tenang, dan sangat halus. Sampai banyak orang tidak sadar bahwa Allah sebenarnya sedang memberi isyarat kuat. Itulah mengapa banyak orang kehilangan tanda itu, bukan karena tidak diberikan, tetapi karena tidak disadari. Di bagian pertama ini, kita akan masuk ke tanda awal atau langkah pertama yang paling sering muncul ketika Allah ingin mempertemukanmu dengan pasangan halalmu. Tanda ini bukan sekadar firasat, bukan sekadar perasaan. Tanda ini berada tepat di dalam diri kamu sendiri. Dan biasanya, tanda ini muncul pada orang yang sudah cukup lama berjuang, cukup lama menunggu, dan cukup lama berdoa, sehingga Allah mulai membuka pintu jalan baru baginya. Tanda pertama ini adalah ketika Allah mulai menurunkan ketenangan ke dalam hatimu. Ketenangan yang tidak kamu pahami, tetapi kamu rasakan. Ketenangan yang muncul bukan karena seseorang sedang berkata hal manis, bukan karena seseorang memberikan perhatian, bukan karena pesan yang masuk tiba-tiba setiap pagi dan malam, bukan karena kode yang jelas. Ketenangan ini lebih lembut dari itu. Ketenangan ini adalah ketenangan yang turun langsung dari Allah kepada hatimu. Sahabat Ashifa, orang yang hatinya biasanya penuh keraguan tiba-tiba merasa yakin. Orang yang biasanya penuh kecemasan tiba-tiba merasa stabil. Orang yang biasanya bingung tentang arah masa depan tiba-tiba merasa bahwa Allah sedang menata sesuatu. Ketenangan ini bukan berarti kamu langsung tahu siapa orangnya. Bukan berarti Allah membisikkan nama. Tetapi ketenangan ini adalah tanda awal bahwa Allah sedang menyiapkan hatimu agar siap menerima seseorang yang akan datang membawa kebaikan. Di titik inilah Allah mulai membentuk fondasi dalam dirimu. Allah mulai menjernihkan pikiranmu. Allah mulai menghapus luka-luka yang belum selesai. Allah mulai merapikan ingatan dan perasaan yang pernah membuatmu sulit percaya pada cinta.
Inilah cara Allah bekerja. Sebelum mendatangkan seseorang ke hidupmu, Allah terlebih dulu menata hatimu agar tidak salah menerima dan tidak salah menilai. Karena kalau hatimu masih luka, kamu akan memandang seseorang dengan kaca yang buram. Kalau hatimu belum utuh, kamu akan salah menilai niat seseorang. Itulah mengapa ketenangan batin adalah tanda paling awal. Sahabat Ashifa, mungkin kamu pernah mengalami masa di mana hatimu seperti diseret ke sana kemari. Hari ini yakin, besok ragu. Hari ini dekat, besok menjauh. Hari ini berharap, besok patah. Siklus itu terjadi karena Allah sedang mengajarkanmu untuk membedakan antara perasaan yang berasal dari ego dan ketenangan yang berasal darinya. Allah ingin kamu mengenali perbedaan itu, agar ketika saatnya tiba, kamu tidak salah memilih. Maka ketika hatimu mulai tenang, itulah saatnya kamu menata diri. Itulah tanda bahwa Allah ingin kamu bersiap menerima sesuatu yang lebih besar. Dan ketika hati mulai tenang, biasanya Allah juga mulai mempertemukanmu dengan situasi atau seseorang yang membawa rasa damai. Entah itu melalui percakapan kecil, kesempatan tak terduga, atau pertemuan yang sederhana. Tetapi alurnya selalu sama. Hati yang tenang akan lebih mudah mengenali seseorang yang membawa petunjuk dari Allah. Bagian pertama ini memang bukan tentang seseorang, bukan tentang tanda pada orang lain, tetapi tentang tanda pada dirimu. Karena jodoh itu bukan tentang menemukan seseorang yang tepat. Jodoh itu tentang menjadi pribadi yang siap untuk seseorang yang tepat. Dan itulah mengapa pembahasan di bagian pertama ini sangat penting untuk menjadi fondasi bagi bagian kedua nanti. Di bagian berikutnya kita akan masuk pada tanda yang muncul bukan dari dirimu saja, tetapi pada kejadian yang Allah atur untukmu. Kejadian yang biasanya tidak kamu sangka, tetapi sangat jelas maknanya ketika kamu memperhatikannya dengan hati yang tenang. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, izinkan saya mengajakmu sekali lagi untuk berinteraksi dan menyalurkan energi positif. Tulis angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa hatimu siap dibimbing oleh Allah. Semoga setiap angka yang kamu tulis menjadi doa yang kembali ke hidupmu sebagai kebaikan yang berlipat. Jika hatimu sudah siap, kita akan melangkah ke bagian kedua yang lebih dalam tentang cara Allah mempertemukanmu dengan pasangan halalmu. Sahabat Ashifa yang dirahmati Allah, kita masuk ke bagian kedua. Pada bagian pertama tadi, kita sudah membahas bagaimana tanda awal itu muncul bukan pada seseorang, tetapi di dalam dirimu. Ketika Allah mulai menurunkan ketenangan ke dalam hati, itulah fondasi yang sedang disiapkan. Kini, kita akan melangkah lebih jauh. Kita akan masuk pada tanda yang berada di luar dirimu, tanda yang sering datang dalam bentuk kejadian yang tidak terduga, momen yang tak disengaja, atau pertemuan yang awalnya terlihat seperti hal biasa namun ternyata membawa makna yang besar. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya ingin mengajakmu melakukan satu hal. Tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap membuka hati untuk memahami bagaimana cara Allah mengatur alur hidupmu. Angka ini menjadi wujud energimu, doa yang kamu titipkan, dan penanda bahwa kamu tidak hanya mendengarkan, tetapi ikut bergerak bersama alur kebaikan yang ingin Allah berikan. Ketika kamu menuliskannya, niatkan sebagai doa agar Allah memudahkanmu memahami setiap tanda yang Allah letakkan dalam perjalanan hidupmu. Sahabat Ashifa, bagian kedua ini akan menjelaskan bagaimana Allah sering mempertemukanmu dengan seseorang bukan karena kebetulan. Ketika hati sudah tenang, Allah akan mulai mengatur keadaan di sekitarmu. Tanda kedua ini adalah ketika Allah mulai menjauhkanmu dari orang yang tidak tepat. Hal ini sering terjadi dengan cara yang kamu sendiri tidak suka, bahkan tidak pahami pada awalnya. Ada pertemanan yang retak tanpa sebab yang jelas. Ada komunikasi yang tiba-tiba padam. Ada hubungan yang stagnan dan tidak maju sekalipun kamu sudah berjuang keras. Ada seseorang yang dulu ramah, kini terasa asing. Ada seseorang yang dulu dekat, kini perlahan menghilang. Sahabat, ini bukan akhir. Ini bukan kegagalan. Ini bukan bentuk penolakan dari langit. Ini adalah bentuk penjagaan Allah.
Terkadang Allah mengeluarkanmu dari satu lingkaran agar kamu tidak terjebak terlalu lama di dalamnya. Banyak orang terluka bukan karena mereka kurang baik, tetapi karena mereka berada terlalu lama di dekat orang yang tidak Allah tetapkan untuk mereka. Maka ketika seseorang menjauh, ketika hubungan tersendat, ketika ikatan terasa dipaksa, renungkan sejenak. Mungkin Allah sedang berkata bahwa orang itu bukan bagian dari masa depan yang Allah siapkan untukmu. Allah itu maha lembut dalam mengatur alur hidup manusia. Ketika Allah menjauhkanmu dari seseorang, Allah sebenarnya sedang mengosongkan ruang hatimu agar bisa diisi oleh seseorang yang lebih baik untukmu. Seperti membuka halaman baru dalam hidupmu. Tidak ada halaman baru jika halaman lama terus dipaksa untuk dibaca. Dan seringkali, penghilangan ini terjadi dengan cara yang tampak biasa. Tidak dramatis, tidak heboh, tiba-tiba saja tidak cocok. Tiba-tiba saja tidak menemukan waktu. Tiba-tiba saja tidak sejalan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bentuk rahmat Allah. Sahabat Ashifa, di momen seperti ini banyak orang salah memahami takdir. Mereka merasa kehilangan, padahal mereka sedang diselamatkan. Mereka merasa ditolak, padahal mereka sedang dijaga. Mereka merasa sedih, padahal Allah sedang mengarahkan mereka menuju seseorang yang lebih tepat. Dalam konteks jodoh, kehilangan seringkali adalah bentuk hadiah dari Allah. Sebab seseorang yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah hilang. Dan seseorang yang bukan untukmu tidak akan pernah bertahan sekeras apapun kamu memaksa diri untuk tetap memilikinya. Tanda ketiga akan muncul setelah dirimu siap menerima kenyataan bahwa Allah sedang membersihkan jalan. Dan tanda ketiga ini adalah tanda yang sering membuat banyak orang merinding ketika menyadarinya. Tanda ini muncul ketika Allah menyamakan arah hidupmu dengan seseorang. Ini bukan sekadar cocok dalam percakapan. Bukan sekadar nyaman dalam interaksi. Ini lebih dalam dari itu. Kamu mulai menemukan bahwa tujuan hidupmu, mimpi masa depanmu, cara berpikirmu, dan arah perjalananmu selaras dengan perjalanan seseorang yang Allah dekatkan. Pernahkah kamu merasakan bahwa kamu dan seseorang tiba-tiba memiliki tujuan hidup yang sejalan? Kamu ingin memperbaiki diri, dia juga ingin memperbaiki diri. Kamu ingin membangun masa depan yang stabil, dia juga sedang merancang masa depan yang penuh komitmen. Kamu ingin memperkuat hubunganmu dengan Allah, dia pun sedang berusaha melakukan hal yang sama. Arah hidup yang selaras bukan hal biasa. Ini adalah tanda besar. Allah jarang sekali menyamakan arah dua manusia tanpa tujuan. Hubungan yang berasal dari Allah tidak pernah menarikmu menjauh dari kebaikan. Tidak pernah melemahkan ibadahmu. Tidak pernah membuatmu lalai. Sebaliknya, hubungan yang datang dari Allah selalu menumbuhkan. Kamu merasa ingin menjadi lebih baik. Kamu merasa ingin memperbaiki ibadah. Kamu merasa ingin mempersiapkan diri agar pantas. Jika seseorang masuk ke hidupmu membawa perubahan ini, itu tandanya Allah sedang mempertemukan dua arah yang sejalan. Sahabat Ashifa, tanda ketiga ini adalah salah satu tanda terkuat. Karena sekali Allah menyamakan arah hidup dua manusia, alurnya akan berjalan dengan sangat teratur. Ibarat dua sungai yang mengalir menuju satu muara. Alurnya mungkin berbeda, tetapi tujuannya sama. Dan ketika dua arah ini bersimpangan, ada rasa berbeda yang muncul. Rasa itu bukan obsesi, bukan ketagihan, bukan rasa takut kehilangan. Rasa itu adalah ketenangan yang berasal dari Allah. Setelah arah hidup mulai selaras, masuklah tanda keempat. Tanda keempat adalah ketika Allah membuatmu belajar banyak dari seseorang. Allah mempertemukanmu dengan orang yang tidak hanya kamu sukai, tetapi membuatmu tumbuh menjadi lebih dewasa. Ada orang yang membuatmu belajar sabar. Ada yang mengajarkan arti menghargai. Ada yang mengajarimu arti menjaga. Ada yang mengajakmu memperbaiki ibadah. Ada pula yang mengajarimu arti ketegasan. Setiap pertemuan memiliki pelajaran, dan orang yang menjadi jodohmu biasanya membawa pelajaran yang paling besar dan paling bermakna dalam hidupmu. Sahabat, pelajaran ini tidak selalu datang dengan cara manis. Bisa datang melalui konflik kecil.
bisa datang melalui perbedaan pandangan, bisa datang melalui ujian, tetapi pelajaran itu menumbuhkan dirimu. Kamu tidak merasa terbebani, kamu justru merasa menjadi pribadi yang lebih baik. Orang yang Allah siapkan untuk menjadi pasangan halalmu biasanya memiliki satu ciri khas. Dia membawa perubahan, bukan beban. Dia membawa ketenangan, bukan tekanan. Dia membawa pertumbuhan, bukan keterpurukan. Semua tanda ini adalah jembatan yang Allah bentuk untuk membawamu masuk ke tanda kelima di bagian ketiga nanti. Tanda kelima adalah tanda paling kuat, tanda yang menyatukan semua alur dari bagian pertama sampai terakhir. Jika tanda ini muncul, biasanya jalannya semakin jelas. Kamu akan melihat bahwa semua yang Allah lakukan ternyata memiliki pola, memiliki tujuan, dan memiliki hikmah besar yang ingin Allah titipkan kepadamu. Sebelum kita masuk ke bagian ketiga, sekali lagi saya ajak sahabat Ashifa untuk berinteraksi. Tulis angka 77 di komentar sebagai bentuk doa dan energi kebaikan. Semoga Allah memudahkan langkahmu menuju pasangan halal yang telah Allah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz sejak lama. Jika hatimu sudah siap, mari kita masuk ke bagian ketiga. Di bagian itu, kita akan membahas tanda terakhir dari Allah, tanda yang paling jelas dan paling sering menjadi jawaban atas doa panjangmu. Sahabat Ashifa yang dirahmati Allah, kita sudah berjalan jauh bersama. Bagian pertama mengajarkanmu tentang ketenangan hati. Bagian kedua membawamu memahami bagaimana Allah membersihkan jalan dan menyamakan arah hidupmu dengan seseorang. Kini kita masuk ke bagian yang paling dinanti. Bagian yang sering menjadi penentu, bagian yang membuat banyak orang mengangguk pelan sambil berkata ternyata ini jawabannya. Bagian ini adalah tanda kelima, tanda paling kuat, tanda yang biasanya Allah turunkan ketika seseorang sudah siap memasuki babak baru dalam hidupnya. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin kamu sekali lagi menuliskan angka 77 di kolom komentar. Bukan untuk memenuhi layar, tetapi sebagai bentuk kesiapan batin. Tulisanmu adalah isyarat bahwa kamu siap menerima apapun yang Allah atur. Dan semoga setiap angka itu menjadi doa yang kembali ke hidupmu sebagai ketenangan, kejelasan, dan keberkahan. Sahabat Ashifa, tanda kelima ini adalah ketika Allah memudahkan jalanmu. Jalan yang tadinya rumit menjadi sederhana. Jalan yang tadinya berliku menjadi lurus. Jalan yang tadinya membingungkan menjadi jelas. Ketika seseorang memang ditakdirkan oleh Allah untukmu, biasanya semua proses akan bergerak dengan kelancaran yang membuatmu bertanya bagaimana bisa semuanya tersusun setenang ini. Orang yang salah biasanya datang dengan ribut. Orang yang tepat datang dengan tenang. Kemudahan ini bukan berarti tidak ada ujian. Tetapi ujian yang hadir tidak membuatmu hancur. Justru mendewasakanmu. Tidak ada tarik ulur yang melelahkan. Tidak ada perasaan dikejar lalu ditinggalkan. Tidak ada kepanikan yang membuatmu sulit tidur. Tidak ada permainan emosi. Tidak ada drama yang membuatmu mempertanyakan harga dirimu. Hubungan yang berasal dari Allah memiliki ciri yang jelas. Hubungan itu terasa ringan, bukan karena tidak serius, tetapi karena diridai oleh Allah. Kamu mulai melihat bagaimana segala sesuatu berjalan lebih tertata. Kesempatan demi kesempatan terlihat lebih masuk akal. Komunikasi menjadi lebih jujur. Keputusan menjadi lebih matang. Tidak ada pihak yang menggantung. Tidak ada pihak yang bersembunyi. Tidak ada pihak yang sekadar bermain perasaan. Hubungan yang dikehendaki Allah selalu memiliki arah. Selalu memiliki tujuan. Selalu membawa ketenteraman. Sahabat, pernahkah kamu merasakan bahwa ketika kamu ingin melangkah ke arah seseorang, tiba-tiba saja banyak pintu yang terbuka? Pintu restu keluarga, pintu kejelasan masa depan, pintu kesiapan finansial, pintu kedewasaan. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang berkata inilah jalannya. Allah tidak akan memudahkan sesuatu yang tidak baik untukmu. Dan Allah tidak akan mempersulit apapun yang memang ditulis untukmu. Kemudahan dari Allah sering hadir dalam bentuk yang sederhana. Kamu merasa nyaman menjadi diri sendiri. Kamu tidak merasa harus berpura-pura.
Kamu tidak merasa harus menjadi orang lain agar diterima. Kamu tidak merasa takut berbicara tentang masa depan. Kamu tidak merasa terjebak dalam hubungan abu-abu. Dan yang paling penting, kamu semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh. Tanda jodoh itu selalu mengarah pada kebaikan, bukan keburukan. Sahabat Ashifa, ada satu ciri lagi yang sangat kuat. Ketika Allah memudahkan seseorang menjadi pasangan halalmu, kamu akan merasakan perlindungan Allah di dalam hubungan itu. Perlindungan ini bukan berarti hubunganmu bebas dari masalah. Tetapi setiap masalah yang muncul tidak menghancurkan, justru memperkuat. Ada orang yang ketika hadir membawa badai. Tetapi ada orang yang ketika hadir membuat badai dalam hidupmu mulai mereda. Orang yang ditulis Allah untukmu biasanya hadir sebagai penenangkan, bukan pengacau. Sebagai pelindung, bukan pelukai. Sebagai penopang, bukan penjatuh. Perhatikan satu hal penting. Orang yang tepat tidak membuatmu merasa lelah karena menebak. Kamu tidak perlu mencari kode. Kamu tidak perlu memaksa. Kamu tidak perlu mengejar. Kamu tidak perlu mempertanyakan arti setiap detail kecil. Orang yang benar biasanya datang dengan kejelasan. Mereka tidak takut memberi kepastian. Mereka tidak ragu menunjukkan keseriusan. Karena mereka pun digerakkan oleh Allah untuk menghampirimu. Dan ketika kedua belah pihak sama-sama digerakkan oleh Allah, semuanya terasa ringan. Kamu tidak merasa sendirian. Kamu tidak merasa berlari mengejar bayangan. Kamu tidak merasa dikecewakan oleh janji manis. Ada kejujuran di antara kalian. Ada rasa saling menjaga. Ada rasa yang membuatmu ingin memperbaiki diri. Ada keinginan untuk menjadi lebih layak. Dan itu semua terjadi karena Allah sedang menyatukan dua hati yang telah disiapkan sejak awal. Sahabat Ashifa, ada satu lagi tanda besar. Ini adalah tanda yang sering membuat banyak orang menangis ketika menyadarinya. Tanda itu adalah doa yang saling menyambut. Ketika kamu berdoa tentang jodoh, dan seseorang di luar sana juga sedang berdoa tentang hal yang sama, terkadang Allah membuat doa itu saling bertemu di tengah jalan. Kamu mulai merasakan bahwa ada seseorang yang sedang kamu tuju dengan doa, dan seseorang itu pun sedang menuju dirimu dengan doa. Hubungan yang bertemu karena doa selalu lebih kuat daripada hubungan yang bertemu karena godaan. Allah menyukai dua manusia yang saling menguatkan dalam ketaatan, saling menjaga pandangan, saling menjaga adab, saling menjaga tujuan. Hubungan yang Allah ridai pasti memuliakan kalian berdua. Tidak menodai, tidak merendahkan, tidak merusak. Ketika Allah berkehendak menyatukan dua hati, keduanya akan dipertemukan bukan hanya oleh rasa, tetapi oleh keimanan yang sama. Dan ketika iman sudah terhubung, maka cinta pun akan berjalan di jalur yang benar. Tanda kelima ini menjadi puncak dari semua tanda sebelumnya. Jika Allah sudah memudahkan jalanmu, maka perjalanan menuju pernikahan biasanya menjadi masuk akal. Tidak tersembunyi, tidak penuh kebohongan, tidak penuh manipulasi. Kamu akan melihat bahwa semua yang kamu jalani dari awal hingga kini ternyata membentuk satu pola besar. Pola itu adalah cara Allah menuntunmu, menguatkanmu, dan menyerahkan seseorang yang ditulis untukmu. Sekarang saya ingin mengajakmu menyerap pesan penting ini. Allah tidak akan membiarkanmu menunggu jika tidak ada sesuatu yang indah di ujung perjalanan itu. Allah tidak akan membuatmu patah jika bukan untuk membangun sesuatu yang lebih kokoh dalam dirimu. Dan Allah tidak akan membiarkanmu sendirian jika pasangan halalmu sudah ditetapkan sejak sebelum kamu dilahirkan ke dunia. Sebelum kita masuk ke bagian kesimpulan, tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai bentuk doa, ikhtiar, dan energi positif. Semoga Allah mempercepat pertemuanmu dengan seseorang yang sudah Allah jaga namanya jauh sebelum kamu memikirkannya.